Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Lili dari Disnaker dan Pak Yoyo selaku HRD beserta jajaran di PT PMP. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang barokah, bisa memberikan kontribusi atas kesejahteraan buruh terutama. Langsung saja ini Pak Yoyo, kami tidak menanyakan tentang besaran UMK saat ini karena saya yakin dan kami juga mengikuti dari luar, insya Allah seluruh pekerja menerima hak normatif di sini ya, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bang Koster dari SPSI. Tapi ada beberapa hal yang menyangkut UMK tahun 2023 nantinya. Harapan dari kami, dari serikat pekerja, unsur dari serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Depekap, kami berharap minimal besaran kenaikan UMK tahun 2023 ini 10% minimalnya ya. Ini bukan ketentuan dari Depekap ya, tapi pribadi dari saya, dari unsur serikat. Ada alasan kuat yang perlu kami sampaikan, karena UMK yang bertahan saat ini adalah UMK tahun 2020. Jadi dalam kurun waktu 3 tahun, 2020, 2021, 2022, angka 2.355.662 ini bertahan sampai saat ini. Tentunya menurut kami tidak adil jika pada akhirnya nanti di 2023 mengikuti inflasi ataupun berdasarkan komponen lainnya ya, karena pemerintah sendiri menurut saya tidak konsisten dalam pengawalan termasuk besaran UMK tiap tahunnya. Kami diberikan kewenangan untuk bisa mengelola UMK melalui tim di Depekap, tapi kadang ada rumusan dari pusat yang menentukan besaran UMK ini harus seperti ini. Bahkan ada instruksi dari pusat tidak ada kenaikan UMK berdasarkan surat edaran dari menteri. Ini menurut kami tidak adil. Sedangkan sisi lain kita dihadapkan pada persoalan-persoalan kenaikan BBM, otomatis ini kan juga kenaikan dari kebutuhan bahan pokok lainnya, dan ini memberatkan buruh. Sedangkan UMK sendiri ini kan upah minimum kabupaten, artinya batas minimal gaji atau upah yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada buruh. Tentunya menurut kami, terutama di PT PMP ya, PMP ini bisa mengelola struktur upah, artinya upah ini bukan lagi bertahan pada besaran UMK, tapi bisa jadi besarannya karena ada struktur atau skala upah yang mengatur. Karena di sini perusahaan modal asing ya, PMA. Kalau kami tadi diskusi seharusnya tidak memberlakukan UMK karena patokannya sudah asing. Nah, ini harusnya pemerintah juga bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaan-perusahaan yang memang modalnya dari asing. Nah, modal asing ini beda. Kita juga tidak bisa mengakses ya seberapa besar modal asing yang diberikan untuk mengatur perusahaan di lokal Jember ini. Tentunya harapan kami selain kenaikan 10% tadi untuk tahun 2023, Bobin ataupun PT PMP ya, karena saya hanya bicara Bobin ini hanya untuk memudahkan pengucapan, karena di sini di Jember ini ketika ngomong N10 di sini pasti Bobin yang disebut, pasti Bobin. Nah, PT PMP juga kami ketahui masih baru. Nah, ini mohon maaf sedikit keluar. Tapi ini ada hubungannya dengan hubungan industrial ya. Artinya beberapa waktu lalu kan ada PHK besar-besaran ya. Mudah-mudahan itu yang terakhir. Artinya kedepannya tidak ada lagi PHK menyusul, karena angka 500 atau lebih ini cukup besar Pak. Di saat situasi kondisi ekonomi masyarakat ini atau bangsa ini masih kita ketahui bersama masih dalam kondisi jauh dari harapan masyarakat. Tentunya kesulitan di masyarakat ini cukuplah luar biasa berat ya ketika ada persoalan-persoalan PHK. Kami tidak terlalu jauh, kali ini juga bukan
penanganan terhadap permasalahan, tapi kami tim Depekap di sini, kami menarik diri dari unsur serikat, fokus kepada tim Depekap yang fokusnya adalah pengupahan. Tapi paling tidak masukan dari kami hubungan industrial, termasuk ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditata ya secara baik oleh tim Depekap tentang bagaimana wajib lapornya perusahaan, ya, terus PKWT-nya itu seperti apa, mohon nanti dijawab secara tertulisnya dengan baik, dengan secara terbuka ya, dengan yang sebenar-benarnya. Ini untuk mengantisipasi ketika ada persoalan-persoalan ke depan, kami tentunya dari unsur serikat bisa memberikan sumbangsi pemikiran pada saat ini, selain memang harus fokus pada pengupahan. Itu yang perlu kami sampaikan, Pak Yoyo. Saya yakin kembali lagi kalau di Bobin lah ya, PT PMP ini, saya yakin sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di belangko atau form dari Depekap ini akan dijawab, dan itu akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi permasalahan yang ada tentunya bagaimana proses yang hiruk pikuk kemarin ya, kembali lagi dari N10 ke PT PMP ini sudah melalui prosedur dan mekanisme yang dibenarkan apa tidak. Ini yang nantinya yang kami harapkan tidak ada lagi persoalan-persoalan atau teriakan-teriakan di luar yang pada akhirnya nanti merugikan perusahaan itu sendiri. Ini harapan dari kami, Pak Yoyo. Untuk lain-lain kami menitipkan jangan sampai nanti bukan intervensi ya, diisi bertahan di angka tetap di tahun 2022 UMK-nya. Ini harapan dari kami tim Depekap dari unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh. Saya titipkan, kami berharap minimal 10% dari UMK saat ini atau UMK tahun 2020. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya mungkin nanti kami mengisi atau menambahi kembali setelah ada keterangan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.